Selamat datang di Heritage Rewind, tempat kita menggali peristiwa bersejarah, memahami maknanya, dan mengambil hikmah dari setiap kisah. Siap berpetualang ke masa lalu? Ayo kita mulai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Selamat menonton! Di balik sejarah panjang peradaban Islam, ada satu nama yang dikenal bukan hanya karena keilmuan dan ketakwaannya, tapi juga karena kisahnya yang sangat luar biasa, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari. Ia bukan hanya seorang sahabat Nabi, tapi juga orang pertama yang menyampaikan kisah nyata tentang Dajjal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah peristiwa yang membuat Rasulullah naik ke mimbar dan menceritakan kisah langsung di hadapan para sahabat. Tapi kisah Tamim Ad-Dari tidak sampai berhenti seperti itu. Ia adalah contoh nyata bahwa hidayah Allah bisa datang dari arah yang tak terduga. Bahkan dari seseorang yang dulunya adalah pendeta Nasrani. Nama lengkapnya adalah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Ziro bin Adi bin Ad-Dari bin Hani bin Habib bin Namarah bin Laham bin Adi bin Al-Haris bin Murrah bin Udad Ad-Dari. Ia adalah sahabat Nabi yang sangat terkenal karena pertemuannya dengan Dajjal di sebuah pulau terpencil yang kemudian diceritakan panjang lebar dalam sebuah hadis. Nama panggilan kunyahnya adalah Abu Ruqayyah yang dinisbatkan kepada nama anak perempuannya. Tamim lahir dan dibesarkan di kawasan Syams atau terkenal dengan sebutan Palestina, wilayah yang saat itu berada di bawah dominasi Romawi Timur Bizantium. Ia berasal dari kabilah Bani Dar, cabang dari Bani Laham, yang memiliki kekuasaan cukup besar di wilayah tersebut. Tamim dikenal sebagai seseorang pendeta Nasrani yang saleh tekun dalam ibadah, dan banyak melakukan perjalanan laut dalam rangka menyebarkan ajarannya serta mencari kebenaran. Keluarga besarnya memiliki hubungan politik dan sosial yang sangat luas. Kehidupannya relatif berpandang, namun seperti banyak pencari kebenaran sejati, dalam dirinya adalah orang yang sangat haus pengalaman dan pengetahuan. Hingga suatu hari, takdir membawanya pada sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ada baiknya kita awali kisah ini dengan membahas hakikat Dajjal, karena tidak semua orang tahu siapa Dajjal. Bahkan, sebagian orang menyangka bahwa Dajjal hanyalah sebuah simbol atau sesuatu yang tidak berwujud dan tidak memiliki hakikat. Dajjal adalah sesosok manusia yang memiliki sejumlah ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebutkan Dajjal beserta sifat-sifatnya agar manusia mengetahui dan berhati-hati. Saking besarnya fitnah Dajjal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ciri-ciri Dajjal di dalam hadisnya. Yang pertama, seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri Dajjal yang pertama adalah buta sebelah matanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadisnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Inna Dajjal ma'ahu jannatun wa narun, fama yafraku fihi ma la yaqtuluhu hatta yuhlikuhu. Dajjal itu buta sebelah matanya, dan matanya yang lainnya seperti biji anggur yang menonjol. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah tulisan kafir di antara kedua matanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, yaktubu fi jafnatihi kafirun, la yaqrahu illal mu'minun. Antara kedua matanya tertulis kata kafir, setiap orang yang beriman akan membacanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri-ciri Dajjal yang ketiga adalah perawakan tinggi besar dan kuat, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, Inna Dajjala rajulun syiddatun kudamihi tawiluhu wa fi ra'sihi ja'datun fi jismin. Dajjal adalah seseorang laki-laki yang tinggi besar, rambutnya keriting, wajahnya seperti sebuah perisai yang tembus pandang. Hadis riwayat Muslim. Ciri-ciri yang keempat adalah datangnya dari arah timur, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, Inna Dajjala ya'ti minal masyriq, ya'ti minna min Khurasan,
Sesungguhnya Dajjal akan muncul dari arah timur, dari daerah kami yaitu Khurasan. Hadis ini menjelaskan bahwa Dajjal makhluk yang dijanjikan akan muncul di akhir zaman sebagai ujian besar bagi umat manusia. Dajjal akan datang dari arah timur, tepatnya dari wilayah Khurasan. Khurasan adalah saat itu mencakup bagian timur dari dunia Islam, yang sekarang mencakup wilayah seperti Afghanistan, Iran, dan sekitarnya. Hadis ini memberikan petunjuk mengenai asal-usul atau daerah tempat datangnya Dajjal. Meskipun belum pasti di mana tepatnya, ini sering dianggap sebagai tanda peringatan bagi umat manusia untuk lebih waspada terhadap fitnah besar yang akan terjadi. Selanjutnya dalam hadis ke-6, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita akan besarnya fitnah Dajjal, yang mana dari sabdanya beliau mengatakan, Inna Dajjala ya'ti bi fitnatin wa azabin fa ashbahu bihima innahu la yahyu 'alal mi'ad. Dajjal akan membawa dua jenis fitnah. Yang satu tampaknya adalah surga, namun sesungguhnya itu adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. Bahkan karena saking besarnya fitnah Dajjal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar kita selalu berlindung dari kejelekannya di setiap akhir sholat. Sesudah tasyahud akhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwadz billahi min arba'in. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Tsumma liyad'u li nafsihi bima bada'a lahu." Jika salah satu di antara kalian telah selesai dari tasyahud akhir, hendaknya ia berlindung kepada Allah dari 4 hal dengan mengucapkan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan Dajjal." Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya dengan hal-hal yang dimulai dari doa ini. Hadis riwayat Muslim. Sekarang apakah makhluk itu sudah ada wujudnya? Di manakah ia sekarang? Kisah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu akan menjawab pertanyaan ini. Tamim Ad-Dari, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Namanya tidak asing bagi kaum muslimin. Beliau masuk Islam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sepeninggalan Khalifah Utsman bin Affan, Tamim meninggalkan kota Madinah dan menetap di Baitul Maqdis hingga meninggal di sana pada tahun 40 Hijriah. Sahabat inilah yang pernah melihat Dajjal dengan kedua matanya. Tamim Ad-Dari lah yang pernah melihat Dajjal dengan kedua matanya. Sahabat ini pula lah yang pernah berbicara dan mendengar pembicaraan Dajjal dengan kedua telinganya. Sebelum Islam, Tamim beragama Nasrani. Saat dirinya Nasrani itulah dia melihat Dajjal. Sehingga kemudian Allah lapangkan dadanya dan menerima Islam. Dan ia beritakan kisahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Tamim Ad-Dari melihat Dajjal? Bagaimana kisahnya? Tiba saatnya kita baca bersama sebuah riwayat sahih mengenai Dajjal dalam sebuah hadis yang dikenal di kalangan ulama dengan sebutan hadis jasasah. Hadis ini dikisahkan seorang sahabiah Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Pada suatu hari, sahabat Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi bertanya kepada Fatimah binti Qais, "Kabarkan kepadaku sebuah hadis yang kau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak engkau sandarkan kepada seorang pun selain beliau." Fatimah mengatakan, "Jika engkau kehendaki akan kusampaikan." "Ya, katakan hadis itu," ujar Asy-Sya'bi. Fatimah pun bercerita, "Suatu hari, aku mendengar muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan as-sholatu jami'ah. Aku pun segera keluar menuju masjid. Aku sholat bersama Rasulullah dan aku berada pada saf wanita yang langsung berada di belakang saf laki-laki. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai sholat, beliau duduk di mimbar dan tertawa seraya mengatakan, "Liyalzam kullu insanin musallahu." Hendaknya masing-masing daripada kalian tetap berada di tempat sholatnya. Lalu beliau bersabda, "Atadaruna lima jama'atukum?" Tahukah kalian mengapa aku kumpulkan kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda dengan kisah yang cukup panjang. Beliau berkata, "Sesungguhnya demi Allah, tidakkah aku kumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan atau menakut-nakuti kalian?
Namun, aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari. Dulu, ia seorang Nasrani, yang kemudian datang untuk berbaiat kepadaku untuk masuk Islam. Ia mengabariku sebuah kisah yang sesuai dengan apa yang pernah aku kisahkan kepada kalian tentang salah satu tanda-tanda akhir zaman, yaitu adalah Dajjal. Tamim lalu bercerita kepadaku, ucap Rasulullah SAW. Dalam sebuah pelayaran panjang di lautan luas, Tamim Ad-Dari bersama rombongannya mengarungi ombak yang menggulung hebat. Kapal mereka terombang-ambing, terseret gelombang dahsyat selama 1 bulan penuh. Tak ada arah, tak ada tujuan. Hingga akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau asing, sunyi dan penuh misteri. Mereka pun turun dari kapal besar menggunakan perahu-perahu kecil, mendekati daratan yang seakan menyimpan rahasia besar. Saat melangkah masuk, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sosok makhluk aneh. Seekor binatang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tubuhnya penuh bulu, sangat lebat dan kusut. Sampai-sampai tak bisa membedakan mana wajah, mana badannya. Tak tampak mana bagian depan atau belakang tubuhnya. Omongan Tamim berkata, "Siapakah dirimu?" Lalu makhluk itu menjawab, "Aku adalah Ad-Jassasah." Setelah itu Tamim kembali bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Namun, Jassasah tidak menjawabnya. Justru ia berkata, "Pergilah ke rumah ibadah itu. Di sana ada seseorang yang sangat menantikan berita daripada kalian." Tamim dan rombongannya saling pandang gelisah. Hati mereka dipenuhi kecurigaan. Jangan-jangan itu bukan makhluk biasa. Bisa jadi ia adalah syaitan yang sedang memperdaya. Maka mereka pun mempercepat langkah melewati makhluk aneh itu dengan waspada. Lalu masuk ke dalam bangunan tua yang dimaksud. Di dalamnya mereka disambut pemandangan yang jauh lebih mengejutkan. Terbaring di sana sesosok laki-laki. Tubuhnya adalah yang terbesar yang pernah mereka lihat. Tapi yang paling mencengangkan adalah keadaannya. Ia terbelenggu dengan rantai-rantai besi yang luar biasa kuat. Kedua tangan diikat ke leher dan kakinya diikat hingga ke lutut dengan rantai baja yang kokoh. Dengan suara yang menggetarkan, Tamim Ad-Dari bertanya, "Siapa kamu ini?" Ia menjawab dengan nada tenang namun misterius, "Kalian telah mampu sampai kepadaku. Maka katakan, siapa kalian sebenarnya?" Tamim pun menceritakan perjalanan mereka, bahwa mereka adalah sekelompok orang Arab yang kapalnya dihantam badai, terombang-ambing selama sebulan, lalu terdampar di pulau ini tanpa tahu apa yang menanti mereka. Laki-laki itu diam sejenak, lalu mulai bertanya kepada Tamim, "Kabarkan padaku tentang pohon kurma di Baisan. Apakah ia masih berbuah?" Tamim pun menjawab, "Ya, masih berbuah." Laki-laki pun berkata dengan pelan, "Ketahuilah sebentar lagi ia tidak akan berbuah lagi." Laki-laki pun melanjutkan, "Lalu bagaimana dengan Tobariyah? Apakah airnya masih ada?" Tamim pun menjawab, "Airnya masih melimpah." Laki-laki pun berkata, "Kelak ia akan mengering." Lalu ia bertanya kembali, "Kabarkan padaku tentang mata air Zuhar. Apakah masih mengalir? Apakah penduduknya masih bertani darinya?" Tamim pun menjawab, "Iya, airnya masih deras, dan masyarakat masih memanfaatkannya untuk bertani." Laki-laki itu pun mengangguk, lalu mengubah arah pembicaraan. "Kabarkan padaku tentang Nabi orang-orang ummi. Apa yang telah ia lakukan?" Tamim pun menjawab, "Ia telah muncul di Mekah dan kini menetap di Yasrib." "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" tanya si laki-laki itu. Tamim pun menjawab, "Ya, mereka memeranginya." "Lalu bagaimana akhirnya?" "Ia telah menang dan mereka semua tunduk kepadanya," jawab Tamim. Laki-laki pun terdiam, wajahnya berubah serius. Lalu ia bertanya dengan penuh tekanan, "Benarkah itu telah terjadi?" Tamim pun menjawab, "Benar, itu sudah terjadi." Lalu ia berkata dengan suara dalam yang mengguncang hati, "Kalau begitu sungguh baik bagi mereka yang menentaatinya." Ia pun menarik napas panjang lalu berkata, "Sekarang aku akan beritahukan siapa aku. Sesungguhnya aku adalah Dajjal. Waktuku hampir tiba. Aku akan diizinkan untuk keluar, dan bila saat itu datang, aku akan berjalan menjelajahi bumi ini. Tidak ada satupun negeri kecuali akan kumasuki dalam waktu 40 malam. Kecuali 2 kota, Mekah dan Thayyibah. Keduanya diharamkan atas diriku setiap kali aku mencoba untuk memasukinya.
Para malaikat menghadangku dengan pedang terhunus. Di setiap celah dan gang kota itu, para malaikat berjaga untuk menghalangiku. Lalu setelah cerita itu, Fatimah mengatakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil menusukkan tongkat di mimbar, inilah Thayyibah, inilah Thayyibah, inilah Thayyibah, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Apakah aku telah beritahukan kepada kalian tentang hal ini? Sambung Rasulullah. Orang-orang menjawab iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya cerita Tamim menakjubkanku. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal, serta tentang Mekah dan Madinah. Kemudian beliau pun bersabda, ala innahu fi bahri Syam, atau bahril Yaman, la bal min kibalil masyrik, ma huwa, wa au ma'a biyadihi ilal masyrik. Ketahuilah sesungguhnya dia Dajjal berada di laut Syam atau laut Yaman. Tidak, bahkan dari arah timur, dari arah timur, dari arah timur. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Hadis riwayat Muslim. Selain dari kisah Dajjal, Tamim Ad-Dari juga seorang sahabat yang sangat visioner. Salah satu amal jariah beliau adalah menerangi Masjid Nabawi dan mihrab khutbah Nabi. Al-Kisah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Salah satu hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid yang kelak menjadi pusat ibadah, pusat pemerintah, tempat musyawarah, pengajaran, bahkan perlindungan sosial bagi kaum duafa dan para sahabat yang tak memiliki tempat tinggal. Masjid ini dibangun di atas tanah milik dua anak yatim, Suhail dan Sahal, yang dengan lapang hati menghibahkannya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan meskipun beliau seorang pemimpin, seorang Rasul yang dimuliakan, Rasulullah tidak hanya berdiri memberi arahan. Beliau pun turun langsung mengangkat batu bata, mencampur tanah liat, memikul bahan bangunan hingga dalam satu riwayat, kulit dada beliau melepuh karena terkena panas batu dan debu. Para sahabat menatap beliau dengan haru dan berkata, jika kami duduk dan Nabi bekerja, maka celakalah kami. Pada masa awal, masjid ini sangatlah sederhana, berbentuk bujur sangkar dengan luas sekitar 805 meter persegi. Dindingnya sebagian dari batu bata dan tanah liat yang dikeringkan, dan sebagian daripada lainnya terbuat dari batang kurma. Atapnya hanya sebagian kecil ditutupi dengan daun dan pelepah kurma. Sisanya terbuka. Pilar-pilarnya pun dari batang kurma yang kasar. Tidak ada kemegahan, tidak ada marmer, tidak ada karpet yang lembut, tapi di dalamnya bergetar semangat iman, keikhlasan dan harapan. Di bagian selatan masjid dibangun sebuah tempat bernama Suffah, semacam serambi terbuka, tempat tinggal bagi para sahabat miskin, pengembara dan pencari ilmu. Di sisi barat masjid berdirilah bilik-bilik kecil, tempat tinggal para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak itu perluasan masjid selalu ke arah timur, karena sisi lainnya telah penuh dengan bangunan penting. Namun masjid yang menjadi pusat kehidupan itu memiliki satu kekurangan, yaitu tidak ada penerangan. Bayangkan, ketika malam tiba dan para sahabat hendak melaksanakan salat Isya, mereka harus membakar jerami atau potongan kayu untuk sekedar mendapatkan cahaya samar. Tidak ada lampu, tidak ada lentera, hanya nyala api yang redup, yang kadang membuat salat malam terasa mencekam, tapi tetap khusyuk. Kondisi seperti itu berlangsung bukan sehari dua hari, namun 9 tahun lamanya. Rasulullah dan para sahabat tetap melaksanakan ibadah dengan segala keterbatasan, tanpa mengeluh dan komplain. Hingga suatu hari, datanglah seorang tamu dari negeri Syam. Seorang pria yang sebelumnya beragama Nasrani dan telah lama mencari cahaya kebenaran. Ia adalah pelaut, ia adalah penjelajah dan pencari hikmah. Namanya Tamim Ad-Dari. Tamim datang dari Syam, negeri yang saat itu sudah mengenal teknologi pelita minyak zaitun. Ketika melihat gelapnya malam di Masjid Nabawi, hatinya pun bergerak. Ia berkata kepada budaknya, buatlah pelita-pelita minyak seperti ini yang biasa kita lihat di Syam. Maka dibuatlah pelita-pelita sederhana dari bahan logam, diisi dengan minyak zaitun dan diberi sumbu kain. Setelah semuanya siap, Tamim datang ke masjid menjelang malam. Ia merentangkan tali dari satu tiang kurma ke tiang lainnya.
lalu menggantungkan pelita-pelita itu di sana. Ketika matahari terbenam dan malam mulai pekat, pelita-pelita itu dinyalakan, dan untuk pertama kalinya Masjid Nabawi diterangi cahaya yang terang dan tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke masjid itu malam hari tertegun. Beliau memandang lampu-lampu itu yang bergelantungan dan bertanya kepada sahabat, siapa yang membuat ini? Mereka serempak menjawab, Tamim Ad-Dari ya Rasulullah. Dengan senyum haru dan mata yang berbinar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kau telah menyinari Islam, semoga Allah menyinarimu di dunia dan akhirat. Sebuah doa yang luar biasa, doa dari Nabi dan bukan hanya untuk Tamim, tapi kepada siapapun yang menyinari rumah Allah secara lahir dan batin. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Tamim, siapa yang membuat dan memasang pelita ini? Tamim menjawab, budakku yang bernama Fat. Rasulullah pun memanggil budak itu dan berkata, mulai hari ini engkau bukan lagi Fat, engkau adalah Siraj yang artinya adalah cahaya atau pelita. Bayangkan, Rasulullah mengganti namanya menjadi Siraj sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa kecil tapi sangat bermakna, yaitu memberi cahaya di rumah Allah. Peran Tamim tidak berhenti di sampai situ saja. Ia adalah orang yang mengusulkan dibuatnya mimbar di Masjid Nabawi. Pada masa-masa awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki mimbar. Saat khutbah Jumat, beliau berdiri dan bersandar pada sebatang pohon kurma yang berada di dekat tempat sholat. Seiring waktu, jamaah semakin banyak. Mereka yang duduk di saf belakang tidak lagi bisa melihat Nabi. Suara beliau pun sulit terdengar. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku kelelahan berdiri sambil berkhutbah dengan tanpa sandaran. Maka Tamim pun mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana jika kita membuat mimbar kecil untukmu? Usulan itu disetujui. Maka dibangunlah sebuah mimbar dari kayu yang terdiri dari 3 anak tangga. Dan ketika Rasulullah berdiri di atas mimbar itu untuk pertama kalinya, pohon kurma yang biasa beliau sandari menangis. Dia pun turun dari mimbar, memeluk batang pohon itu dan meredakan tangisannya. Subhanallah. Itulah awal mula mimbar masjid dalam sejarah Islam. Sebuah inovasi sederhana, namun berdampak besar. Dan itu datang dari ide seorang sahabat baru, mantan pendeta yang belum lama memeluk Islam, tapi langsung mencintainya dengan sepenuh hati. Sebagai bentuk kepercayaan dan penghormatan atas kontribusinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya wilayah kekuasaan di Palestina, termasuk Hebron Al-Khalil dan Bait Anun. Bahkan sebelum wilayah itu ditaklukkan oleh pasukan Muslim, ini adalah bentuk jaminan hak yang kemudian diregaskan kembali oleh Abu Bakar saat menjadi khalifah. Tanah itu ia kelola bersama saudaranya Bar bin Aus Ad-Dari, yang juga dikenal sebagai Abu Hindun. Keluarga Ad-Dari pun tinggal dan berdakwah di wilayah tersebut, menyebarkan Islam di jantung Palestina. Setelah Rasulullah wafat dan Islam mulai berkembang luas, Tamim memilih untuk kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Palestina. Ia menetap di wilayah Hebron hingga akhir hayatnya. Ia wafat sekitar tahun 661 Masehi atau 40 Hijriah dan dimakamkan di Bait Jibrin, sebuah kota yang tak jauh dari Hebron. Sayangnya tempat bersejarah ini kemudian dihancurkan oleh Israel pada tahun 1948. Namun meski makamnya telah hancur, warisan ilmunya, imannya, dan kisahnya tetap hidup abadi dalam sejarah Islam. Sahabat sekalian, dari kisah ini, kita belajar bahwa kontribusi terhadap Islam tidak selalu harus besar ataupun kecil. Terkadang, cukup dengan satu pelita, cukup dengan satu ide kecil, bisa menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Tamim Ad-Dari tidak datang sebagai orang besar di Madinah, tapi ia datang dengan hati besar. Dengan ilmu dan pengalaman yang ia miliki, ia gunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat siapa Tamim sebelumnya. Beliau melihat apa yang dilakukan Tamim hari ini untuk Islam. Maka siapapun kita dan dari manapun asal kita, tidak peduli latar belakang, masa lalu, atau status sosial kita, selama kita ikhlas berbuat baik
dan memberi manfaat, kita bisa menjadi pelita Islam. Seperti Tamim Ad-Dari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita sebagaimana Ia telah menerangi hati Tamim, dan semoga kita pun kelak menerangi rumah-rumah Allah dengan amal, ilmu dan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.